Kabut di desa Kalisari bukan hal baru. Setiap menjelang malam, kabut turun dari bukit di utara desa. Merayap pelan melewati kebun singkong, menyusup ke sela-sela rumah kayu, lalu menggantung di jalan setapak yang membelah sawah. Warga sudah terbiasa. Mereka menutup pintu lebih cepat, menyalakan lampu teras, dan mengurangi aktivitas di luar. Anak-anak dipanggil masuk. Orang tua berhenti duduk di gardu. Tapi ada satu kebiasaan yang paling mereka jaga. Kentongan tidak boleh dibunyikan saat kabut turun. Larangan itu bukan sekedar omongan orang tua. Itu sudah menjadi aturan tak tertulis yang diwariskan sejak puluhan tahun, bahkan sebelum jalan aspal masuk ke desa. Di pos ronda dekat balai desa, kentongan besar menggantung. Kayunya tua, warnanya gelap, dan di permukaannya ada bekas retakan panjang yang seperti bekas kuku. Kentongan itu jarang dipakai, kecuali ada keadaan darurat, kebakaran, maling, atau orang hilang. Namun ada satu waktu yang benar-benar dihindari. Saat kabut turun dari bukit. Bukan karena takut mengganggu ketenangan. Warga percaya kentongan itu seperti panggilan. Kalau dipukul dalam kabut, ada sesuatu yang akan datang menjawab. Tidak ada yang bisa memastikan apa. Yang jelas, semua sepakat. Lebih baik tidak mencoba. Raka tidak pernah percaya pamali. Usianya 23 tahun, baru kembali ke desa Kalisari setelah 2 tahun merantau di kota. Bukan karena sukses, tapi karena ia gagal bertahan. Kerja di bengkel motor hanya bertahan beberapa bulan. Setelah itu ia pindah-pindah pekerjaan, dari jadi karyawan toko sampai ojek pangkalan. Tapi uangnya selalu habis lebih cepat daripada yang ia dapatkan. Raka pulang membawa motor butut dan ponsel yang layarnya retak. Namun ia pulang dengan satu hal yang membuatnya merasa masih punya kesempatan. Akun media sosialnya mulai berkembang. Ia bukan seleb besar, tapi videonya tentang tempat angker sering masuk rekomendasi orang-orang. Kontennya sederhana, kadang hanya merekam jalan gelap atau rumah kosong, lalu memberi narasi singkat dan judul yang memancing rasa penasaran. Jumlah pengikutnya sudah belasan ribu. Bagi Raka, itu cukup untuk bermimpi. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Rini, seorang janda yang sejak dulu membuka warung kecil di depan rumah. Ayah Raka meninggal saat Raka masih SMP. Sejak itu, Bu Rini hidup dari jualan kebutuhan harian dan sesekali menerima pesanan kue. Bu Rini orang yang sabar, tapi ia termasuk yang percaya pada aturan kampung. Ia bukan orang yang suka menakut-nakuti, hanya terbiasa hidup dengan cara desa menjaga keseimbangan. Di hari pertama Raka pulang, Bu Rini langsung mengingatkan satu hal. Kalau kabut sudah turun, kamu jangan keluyuran, kata Bu Rini sambil menata botol minyak goreng di rak. Raka tertawa kecil. Ibu, aku ini bukan anak kecil. Bukan itu maksud ibu. Kabut di sini beda. Jangan macam-macam. Raka mengangguk seadanya. Ia tidak mau memperpanjang. Namun beberapa jam kemudian, ia sudah duduk di pos ronda, merokok bersama beberapa pemuda yang dulu seangkatan dengannya. Salah satunya Joni, teman lama yang sekarang bekerja sebagai sopir truk pasir. Joni bertubuh besar. Wajahnya keras, tapi cara bicaranya selalu cepat dan kadang meledak-ledak. Ada juga Arif, lebih pendiam, kerja serabutan di desa. Lalu Bagas, yang sering jadi pengurus ronda. Mereka membahas hal-hal biasa, kerjaan, harga bensin, dan kabar orang-orang yang merantau. Ketika kabut mulai turun dari arah bukit, Bagas berdiri dan menutup pintu pos ronda setengah. Kabut turun, mending bubar saja, kata Bagas. Raka melirik keluar. Kabut memang mulai menutupi jalan. Lampu di ujung gang terlihat redup seperti tertutup lapisan tipis. Bubar kenapa? Baru juga duduk, kata Raka. Joni menepuk bahu Raka. Raka, jangan bodoh. Raka menepis tangan Joni. Aku cuma buat video. Kalau nggak ada apa-apa, kalian bakal malu sendiri. Bagas menghela napas, lalu mengambil jaketnya. Terserah, tapi jangan bilang kami nggak ngingetin. Mereka satu persatu pergi meninggalkan pos ronda. Raka sendirian. Kabut semakin tebal.
Jalan desa yang biasanya terlihat jelas, kini hanya seperti garis samar. Suara jangkrik terdengar lebih dekat, tapi justru membuat suasana terasa sepi. Raka mengeluarkan ponselnya, menyalakan kamera dan menghadap ke kentongan itu. Ini kentongan pos ronta Desa Kalisari. Katanya, kalau dipukul pas kabut turun, bakal ada sesuatu yang datang. Kita lihat saja. Ia mengangkat tongkat kayu kecil yang biasanya dipakai untuk memukul kentongan. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia memaksa tetap tenang. Bismillah, gumamnya lebih karena kebiasaan daripada keyakinan. Lalu ia memukul kentongan itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Suara kayu itu menggema, memantul ke arah jalan, lalu hilang di telan kabut. Raka berhenti. Ia menunggu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada perubahan. Ia tertawa kecil ke kamera. Tuh kan, cuma cerita orang kampung. Namun ketika ia hendak menurunkan ponselnya, matanya menangkap sesuatu di ujung jalan. Bayangan. Seperti orang berdiri. Raka memicing mata. Kabut terlalu tebal untuk melihat jelas. Siapa itu? Raka berkata keras, bukan ke kamera, tapi ke arah bayangan. Bayangan itu tidak bergerak. Raka mencoba menenangkan diri. Ia berpikir itu mungkin warga yang belum pulang. Ia berjalan keluar pos ronda, beberapa langkah mendekati ujung jalan. "Pak, siapa?" panggilnya. Bayangan itu tetap diam. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia memutar tubuh hendak kembali ke pos ronda, lalu tiba-tiba melihat hal lain di sisi kanan jalan. Ada bayangan kedua, lebih dekat. Raka menoleh cetat, dan seketika bulu kuduknya naik. Bayangan itu seperti orang duduk jongkok, menunduk, dan kepalanya miring. Raka mundur 1 langkah. Ia ingin percaya itu hanya permainan kabut. Namun ketika ia mengangkat ponsel untuk merekam, layar kameranya tidak menangkap apa-apa selain kabut putih. Padahal mata Raka jelas melihatnya. Raka menelan ludah. "Sudahlah," gumamnya. Ia mematikan kamera dan berlari kecil masuk ke pos ronda. Di dalam pos ronda, ia mencoba tertawa. Ia membuka video yang baru saja direkam. Di video itu kentongan terlihat jelas. Suara pukulan terdengar normal. Tapi ketika kamera menghadap ke jalan, tidak ada bayangan sama sekali. Hanya kabut. Raka mendadak dingin. Ia memasukkan ponsel ke saku, lalu pulang. Malam pertama setelah kejadian itu, Bu Rini sedang tidur ketika terdengar ketukan dari depan rumah. Ketukan pelan. Raka terbangun dan mengangkat kepala. Ia mengira ada orang mau beli rokok di warung. Ia turun dari kasur, berjalan ke ruang depan dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Jalan depan rumah sepi, kabut masih menggantung tipis. Raka menutup pintu. Baru saja ia berbalik, ketukan terdengar lagi. Kali ini dari arah jendela samping. Raka mendekat pelan, membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Namun di luar jendela, tanah yang biasanya kering terlihat seperti habis diinjak. Ada jejak kaki kecil, seperti kaki anak-anak, tapi terlalu dalam, seolah yang berjalan memiliki berat besar. Raka mundur. Bu Rini keluar dari kamar dengan wajah bingung. "Ada siapa, Kak?" "Gak ada, Bu," jawab Raka cepat. Bu Rini menatap wajah Raka. "Kamu kenapa pucat?" "Cuma ngantuk." Bu Rini tidak bicara lagi, tapi matanya menyimpan curiga. Malam kedua, ketukan datang lebih keras. Bukan di pintu depan, melainkan di pintu belakang yang mengarah ke dapur. Bu Rini sampai terbangun dan duduk di ruang tengah. "Kamu dengar?" tanya Bu Rini. Raka mengangguk. Ketukan itu berlangsung beberapa kali, lalu berhenti. Raka berjalan pelan ke dapur. Ia mengambil pisau kecil dari rak. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menenangkan diri. Ia membuka pintu belakang. Kabut menyelimuti halaman belakang. Pohon pisang tampak seperti bayangan besar. Tidak ada orang, tapi ada bau tanah basah yang kuat. Raka menutup pintu dan mengunci rapat. Bu Rini menatapnya. "Ini bukan orang iseng. Kamu habis ngapain?" Raka tidak menjawab.
Burini mendekat dan menekan suaranya. Kamu jangan bohong. Kamu habis melanggar pamali apa? Raka menghela napas. Aku cuma kemarin mukul kentongan di pos ronda. Wajah Burini langsung berubah, seperti kehilangan warna. Kamu mukul kentongan pas kabut turun. Raka menunduk. Burini duduk lemas di kursi. Ya Allah, kamu cari masalah kah? Ibu, itu cuma cerita. Burini menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Cerita atau bukan, di desa ini ada hal yang gak bisa kamu ukur pakai logika. Kentongan itu bukan kentongan biasa. Raka mencoba tertawa untuk menutupi rasa takutnya. Kalau memang ada yang datang, paling orang iseng. Burini menggeleng. Kalau orang iseng, dia bakal kelihatan. Ini enggak. Burini berdiri, mengambil garam dari dapur, lalu menaburkannya tipis di depan pintu belakang. Raka melihat tanpa komentar. Ia ingin mengejek, tapi mulutnya terasa berat. Malam itu, mereka tidak tidur sampai subuh. Keesokan harinya, Raka mendatangi Joni. Joni sedang memperbaiki truk di halaman rumahnya. Ketika melihat Raka, Joni langsung berhenti bekerja. Jangan bilang kamu beneran mukul kentongan, kata Joni. Raka mengangguk. Joni memaki pelan. Kamu gila. Aku mulai dengar ketukan tiap malam, kata Raka. Joni terdiam beberapa detik. Lalu ia melirik sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Kamu harus ketemu Pak Wiryo. Siapa? Sesepuh desa, orang yang paling ngerti soal itu. Kalau kamu mau selamat, jangan tunggu lama. Raka ragu. Pak Wiryo masih hidup? Joni menatapnya tajam. Masih, tapi dia jarang keluar rumah. Orang-orang cuma datang kalau sudah terpaksa. Raka mengangguk. Antaraku. Joni tidak menjawab langsung. Ia mengambil rokok, menyalakan, lalu berkata pelan. Kalau kamu ketemu Pak Wiryo, jangan banyak ngomong. Jawab seperlunya. Mereka berangkat sore menjelang maghrib. Rumah Pak Wiryo berada di pinggir desa, dekat kebun bambu. Rumahnya kecil, temboknya kusam, dan halamannya penuh daun kering. Di depan rumah ada lampu kuning redup yang menyala meski belum gelap. Ketika mereka mengetuk pintu, seorang lelaki tua muncul. Rambutnya putih, kulitnya keriput, matanya tajam seperti masih kuat meski usia sudah lewat 70. Pak Wiryo menatap Joni, lalu menatap Raka. Kamu anak Rini, katanya. Raka kaget. Iya Pak. Pak Wiryo menghela napas panjang. Masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang bau kayu tua. Ada banyak benda aneh. Botol kecil, kain putih terlipat, dan sebuah kendi tanah liat di sudut ruangan. Pak Wiryo tidak langsung bicara. Ia menuangkan teh lalu duduk perlahan. Kamu memukul kentongan saat kabut turun, kata Pak Wiryo. Bukan bertanya, tapi menyatakan. Raka menunduk. Iya Pak, saya nggak tahu kalau dampaknya sampai begini. Pak Wiryo menatapnya lama. Kamu tahu kentongan itu dibuat dari kayu apa? Raka menggeleng. Pak Wiryo melirik ke arah dinding, seolah mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. Kayu itu diambil dari pohon beringin yang dulu berdiri di bukit. Pohon itu bukan pohon biasa. Di bawahnya ada tempat orang menaruh sesuatu yang tidak bisa dikubur di tanah desa. Joni menelan ludah. Raka bertanya pelan. Maksudnya apa, Pak? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap Raka. Kamu pernah dengar cerita tentang Surakso? Raka mengernyit. Surakso siapa? Pak Wiryo menyipitkan mata. Berarti kamu benar-benar gak tahu. Joni menimpali pelan. Surakso itu katanya dulu tukang gali kubur, Pak. Pak Wiryo mengangguk. Surakso bukan sekedar tukang gali kubur. Dia orang yang membantu desa waktu masa sulit. Tapi dia juga melakukan hal yang membuat desa menanggung utang yang panjang. Raka merasa semakin tidak nyaman. Pak Wiryo melanjutkan, suaranya datar tapi berat. Dulu, sebelum kamu lahir,
Desa ini pernah mengalami paceklik parah. Padi gagal panen bertahun-tahun. Banyak orang kelaparan. Ada yang sampai meninggalkan desa, ada juga yang mati. Pak Wiryo berhenti sebentar. Surakso datang dengan cara. Dia bilang ada jalan cepat untuk menyelamatkan desa. Tapi jalan itu butuh syarat. Joni menelan ludah. Raka bertanya pelan. Maksudnya apa, Pak? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap Raka. Syaratnya adalah nyawa. Raka mengernyit. Tumbal? Pak Wiryo mengangguk pelan. Surakso bilang bukan tumbal, tapi pembayaran. Dia melakukan ritual di bawah pohon beringin di bukit. Malam-malam tertentu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Saat itulah ritual dilakukan. Raka mulai merasakan dada sesak. Desa ini diselamatkan, lanjut Pak Wiryo. Panen kembali bagus, sungai tidak pernah kering. Tapi setelah itu, Surakso berubah. Dia jadi keras. Dia mulai meminta lebih. Raka bertanya, terus apa yang terjadi? Pak Wiryo menatap kendi di sudut ruangan. Warga akhirnya sadar. Mereka takut. Mereka sepakat menghentikan Surakso. Tapi orang seperti Surakso tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Joni berbisik. Makanya dia dikubur hidup-hidup, Pak. Pak Wiryo mengangguk sekali. Serius? Pak Wiryo berkata datar. Surakso dikubur hidup-hidup di dekat pohon beringin itu. Warga menutup lubangnya rapat. Mereka berharap semuanya selesai. Pak Wiryo menghela napas. Tapi Surakso tidak mati dengan tenang. Raka menelan ludah. Kentongan itu? Pak Wiryo menatapnya tajam. Kentongan itu dibuat dari kayu pohon beringin itu. Kentongan itu dulu dipakai warga untuk memanggil orang berkumpul. Setelah Surakso dikubur, kentongan itu dipakai sebagai tanda peringatan. Jangan pernah dipukul saat kabut turun. Karena kabut adalah waktunya Surakso mencari jalan keluar. Raka tidak bisa berkata-kata. Joni bertanya, Pak, kalau sudah terlanjur dipukul, apa yang terjadi? Pak Wiryo menatap Joni. Yang dipanggil bukan Surakso saja, tapi semua yang ikut dikubur bersamanya. Raka merasa tenggorokannya kering. Kenapa mereka ikut dikubur, Pak? Tanya Raka. Pak Wiryo menggeleng pelan. Itu bagian yang tidak perlu kamu tahu. Yang jelas, kentongan itu seperti pintu. Kalau dipukul saat kabut turun, pintu itu terbuka sedikit. Raka menggenggam tangannya sendiri. Terus saya harus bagaimana, Pak? Pak Wiryo berdiri, berjalan ke lemari tua lalu mengambil kain hitam kecil yang sudah kusam. Di dalamnya ada sesuatu seperti batu kecil. Pak Wiryo kembali duduk dan meletakkan benda itu di meja. Kamu bawa ini, katanya. Taruh di bawah bantal. Jangan ditanya itu apa. Raka menatap benda itu ragu. Pak Wiryo melanjutkan. Tapi itu hanya menahan, bukan menyelesaikan. Kalau kamu ingin selesai, kamu harus mengembalikan apa yang kamu panggil. Raka menatap Pak Wiryo. Caranya? Pak Wiryo menatap ke arah jendela. Kabut mulai terlihat tipis di luar. Kamu harus ke bukit, ke tempat beringin itu dulu berdiri. Tapi jangan sendirian, dan jangan lakukan saat kabut turun. Joni langsung menolak. Pak, bukit itu sekarang sudah jadi semak. Banyak yang hilang kalau naik ke sana. Pak Wiryo mengangguk. Makanya aku bilang jangan sendirian. Kalau kamu tidak mau, biarkan Raka menghadapi sendiri. Raka menatap Joni. Joni menghela napas kasar. Baik, tapi kita cari orang lain. Pak Wiryo menatap Raka sekali lagi. Ingat, ketukan itu baru awal. Kalau sudah mulai ada yang memanggil namamu dari luar rumah, itu tanda kamu tinggal sedikit lagi. Raka membeku. Ada yang memanggil nama saya, Pak? Tanyanya pelan. Pak Wiryo mengangguk. Kalau kamu dengar, jangan jawab. Jangan keluar. Jangan buka pintu. Raka menelan ludah. Baik, Pak. Mereka pulang dengan pikiran penuh. Malam ketiga. Raka menaruh kain hitam pemberian Pak Wiryo di bawah bantal. Ia tidak tahu apa itu, tapi ia patuh. Burini duduk di ruang tengah sambil memegang tasbih. Ia tidak banyak bicara sejak tahu Raka memukul kentongan. Jam hampir menunjukkan pukul 2 dini hari ketika ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan pelan. Ketukan itu teratur. Seperti orang yang sangat sabar mengetuk pintu rumah dengan cara sopan.
Burini langsung menutup mulutnya, menahan napas. Raka berdiri dari kursi, menatap pintu depan. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara. Suara lelaki, serak, pelan, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Raka. Raka menegang. Burini menatap anaknya dengan mata membesar. Suara itu terdengar lagi. Raka, buka pintunya. Raka mundur satu langkah. Ia tidak menjawab. Burini berbisik, "Jangan jawab." Suara itu berubah sedikit, seperti menahan marah. "Raka, aku kedinginan." Raka menutup telinganya. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tapi suara itu seolah masuk langsung ke kepala. Burini memegang tangan Raka kuat-kuat. "Jangan keluar, jangan." Ketukan kembali terdengar. Lalu suara lain muncul dari belakang rumah. Seperti ada orang berjalan mengitari rumah. Pelan, berhenti di setiap sisi, lalu memanggil. "Raka, Raka." Suaranya tidak sama. Ada yang lebih berat, ada yang lebih kecil, ada yang terdengar seperti perempuan. Raka menahan napas. Burini mulai menangis pelan. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Hening. Beberapa detik yang terasa panjang. Lalu terdengar satu kalimat yang membuat tubuh Raka lemas. "Aku tahu kamu di dalam." Burini hampir berteriak, tapi ia menahan. Raka menatap pintu. Pikirannya kacau. Ia ingin percaya ini prank orang kampung. Tapi siapa yang berani melakukan hal seperti ini jam 2 pagi, dalam kabut, dan dengan suara yang berubah-ubah? Ia melirik jendela. Tirai bergerak sedikit, seperti ada angin masuk dari celah. Namun jendela tertutup rapat. Raka merasa ruangan menjadi lebih dingin. Burini menarik Raka ke arah kamar. "Masuk, jangan di sini." Mereka masuk kamar dan mengunci pintu. Raka duduk di kasur, memegang kepalanya. Di luar, ketukan kembali terdengar. Kali ini pelan, seolah yang mengetuk sudah berada di dalam rumah. Burini menutup mulutnya agar tidak bersuara. Raka memegang kain hitam di bawah bantal. Ketukan berhenti. Lalu terdengar bisikan, sangat dekat dengan pintu kamar. "Kamu pikir bisa sembunyi?" Burini memejamkan mata. Raka menahan napas. Bisikan itu kembali terdengar. "Aku sudah lama menunggu." Setelah itu tidak ada suara lagi. Tapi Raka tidak tidur sampai pagi. Pagi menjelang, Raka dan Burini keluar kamar. Rumah mereka tidak rusak. Pintu masih terkunci. Jendela masih tertutup. Namun, di lantai ruang tengah, ada tanah basah yang membentuk jejak kaki. Jejak itu berasal dari pintu depan, berjalan lurus ke arah kamar Raka, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Seolah seseorang benar-benar masuk. Burini menutup mulutnya dan menangis. Raka menatap jejak itu lama. Di ujung jejak, ada bekas seperti sesuatu diseret. Garis panjang di lantai semen mengarah ke pintu kamar. Raka menelan ludah. Ia mengambil ponsel, memotret jejak itu. Tangannya bergetar. Burini menatap Raka. "Kita harus ke Pak Wiryo lagi." Raka mengangguk. "Iya." Namun sebelum mereka berangkat, Raka mendengar suara dari arah warung kecil di depan rumah. Seperti suara orang berdiri di depan etalase. Raka berjalan pelan. Warung itu kosong. Tapi di meja warung, ada uang kertas lusuh terlipat. Basah dan warnanya gelap seperti baru keluar dari tanah. Di atas uang itu ada sehelai rambut panjang. Burini melihatnya lalu langsung mundur. "Itu bukan uang," kata Burini.
Suaranya gemetar. Raka mengambil uang itu pelan. Uang itu terasa dingin dan lembab. Di salah satu sisi, ada noda seperti tanah liat. Ia membuangnya keluar. Burini menarik nafas berat. "Kamu jangan sentuh barang begitu lagi." Raka mengangguk. Mereka pergi menemui Pak Wiryo. Pak Wiryo tidak terlihat kaget ketika melihat Raka. Ia hanya menatap wajah Raka dan berkata pelan, "Sudah mulai dipanggil." Raka mengangguk. Joni sudah ada di sana, seolah sudah dipanggil lebih dulu. Di ruang tamu, Pak Wiryo menatap mereka bertiga, Raka, Burini, dan Joni. "Waktunya kamu naik ke bukit," kata Pak Wiryo. Burini langsung memegang tangan Raka. "Pak, jangan suruh anak saya ke sana." Pak Wiryo menatap Burini. Kalau dia tidak pergi, yang datang akan masuk lebih jauh. Ketukan di pintu kamar itu tanda pertama. Berikutnya dia akan masuk ke mimpi. Setelah itu, dia akan dibawa keluar tanpa sadar. Burini terdiam. Raka menelan ludah. "Saya pergi, Pak." Joni menatap Raka. "Aku ikut, tapi kita butuh satu orang lagi." Pak Wiryo mengangguk. "Ajak Bagas, dia yang pegang kunci pos ronda." Raka terdiam. Ia ingat, Bagas orang yang paling keras melarang kemarin. Tapi mereka tidak punya pilihan. Bagas awalnya menolak. "Aku sudah bilang jangan main-main," kata Bagas, wajahnya tegang. "Sekarang kamu minta aku ikut beresin." Raka menunduk. "Aku salah. Aku cuma butuh bantuan." Bagas memandang Joni. "Kalau aku ikut, ini bukan buat kamu. Ini buat desa. Karena kalau yang kamu panggil itu lepas, bukan cuma kamu yang kena." Mereka sepakat berangkat sore. Pak Wiryo memberi mereka beberapa benda. Segenggam garam, seutas benang putih, dan sepotong kain merah kecil. "Kalau kalian lihat sesuatu, jangan tunjuk," pesan Pak Wiryo. "Kalau kalian dengar suara minta tolong, jangan jawab. Fokus sampai ke lokasi." Raka bertanya, "Kalau sudah sampai, apa yang harus kami lakukan?" Pak Wiryo menatapnya lama. "Kalian cari tanah yang lebih gelap dari sekitarnya. Biasanya ada bekas seperti lubang yang ditutup paksa. Di situ kalian letakkan kain merah. Jangan gali." "Terus?" Pak Wiryo menjawab, "Kamu minta maaf dengan cara yang benar. Jangan pakai emosi, jangan pakai tantangan." Bagas menelan ludah. "Kalau Surakso muncul?" Pak Wiryo hanya berkata, "Kalau dia muncul, jangan lihat matanya." Mereka berangkat saat matahari hampir tenggelam. Jalur menuju bukit melewati kebun singkong dan semak liar. Tidak ada jalan setapak yang rapi. Hanya tanah yang sedikit lebih padat karena kadang dilewati pencari kayu. Raka membawa senter. Joni membawa parang. Bagas membawa tas kecil berisi benda-benda dari Pak Wiryo. Kabut belum turun, tapi udara sudah lembab. Semakin naik, suasana semakin sepi. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada suara warga. Hanya suara langkah mereka di tanah. Raka beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Joni berkata pelan, "Jangan sering nengok. Kalau kamu terlalu sering nengok, nanti ada yang ikut." Raka menahan diri. Mereka akhirnya sampai di area yang lebih terbuka. Di sana ada tanah datar, ditumbuhi rumput liar dan beberapa batu besar. Bagas menatap sekeliling. "Ini tempatnya. Dulu beringinnya di sini." Raka menelan ludah. Ia tidak melihat pohon besar, hanya sisa akar tua yang sudah mati dan sebagian membusuk. Tanah di sekitar akar itu terlihat lebih hitam, seolah pernah terbakar. Bagas membuka tas dan mengeluarkan kain merah. Tangannya gemetar. Joni berbisik, "Cepat, jangan lama-lama." Raka berdiri di depan tanah hitam itu. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya terasa kaku. Akhirnya ia berkata pelan,
Saya minta maaf. Saya nggak tahu. Saya bodoh. Kabut mulai muncul dari balik semak. Tipis, namun terasa cepat. Bagas menatap ke arah bawah bukit. Kabut mulai naik. Joni berkata keras, "Raka, cepat selesai." Raka menatap tanah itu. Ia memejamkan mata sebentar. "Saya nggak bermaksud memanggil. Saya nggak mau ganggu siapapun. Saya minta maaf." Saat Raka membuka mata, ia melihat sesuatu di pinggir pandangannya. Di balik akar tua, ada gundukan tanah kecil. Seperti ada sesuatu yang baru saja bergerak di bawahnya. Raka mundur satu langkah. Joni mengangkat parang. Bagas menaburkan garam mengelilingi kain merah. Kabut makin tebal. Dan di tengah kabut, terdengar suara napas berat. Bukan napas mereka. Seolah ada seseorang berdiri tidak jauh, menghirup udara dengan susah payah. Raka menatap ke depan. Dari kabut, muncul bentuk tubuh. Bukan jelas, tapi cukup untuk terlihat. Seseorang berdiri dengan badan membungkuk, seperti punggungnya patah. Raka ingin lari, tapi kakinya seperti tertahan. Joni berbisik pelan, "Jangan lihat matanya." Raka menunduk. Sosok itu bergerak mendekat. Langkahnya tidak terdengar, tapi jaraknya semakin dekat. Buah jakun Raka bergerak saat ia menelan ludah. Sosok itu berhenti tepat di depan kain merah. Lalu terdengar suara yang sama seperti di rumah. Serak, dingin. "Kamu yang memanggil." Raka gemetar. "Aku minta maaf," kata Raka hampir tidak keluar. Sosok itu diam beberapa detik. Lalu berkata lagi, "Aku dikubur, tapi belum selesai." Bagas menahan napas. Joni menggenggam parang lebih kuat. Raka berkata, "Saya nggak tahu soal itu." Sosok itu seperti tertawa kecil, tapi suaranya lebih mirip tarikan napas panjang. "Kentongan itu, pintu." Kabut tiba-tiba menebal, membuat pandangan mereka hampir nol. Joni berkata keras, "Kita turun sekarang." Namun ketika Joni hendak menarik Raka, terdengar suara lain dari sisi kiri. Suara perempuan. "Jangan pergi." Raka menoleh refleks. Bagas langsung menarik bahunya. "Jangan lihat." Terlambat. Di balik kabut, Raka melihat wajah perempuan tua. Matanya kosong, mulutnya penuh tanah, dan lehernya seperti pernah terlilit sesuatu. Perempuan itu menatap Raka. "Buka pintunya." Raka mundur panik. Joni menarik Raka dengan kasar. "Lari!" Mereka bertiga berlari menuruni bukit. Kabut mengejar. Udara terasa semakin berat. Napas Raka sesak. Di belakang mereka terdengar langkah-langkah lain, seperti banyak orang ikut turun. Bagas jatuh sekali, tapi Joni menariknya berdiri. Mereka terus lari tanpa melihat arah jelas. Saat mereka hampir sampai kebun singkong, Raka mendengar suara bisikan tepat di telinganya. "Kamu sudah buka pintu. Sekarang gantian aku masuk." Raka berhenti sejenak, menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia merasa ada tangan menyentuh punggungnya. Raka menjerit dan kembali berlari. Mereka sampai di pinggir desa dalam keadaan basah oleh keringat. Kabut mulai menutupi jalan desa. Lampu-lampu rumah menyala. Namun suasana terasa berbeda. Terlalu sunyi. Bagas menatap ke arah pos ronda. Kentongan masih menggantung di sana. Tapi tali penggantungnya terlihat putus sedikit, seperti ada yang baru saja menariknya. Joni menatap Raka dengan wajah pucat. "Kita harus ke rumahmu, sekarang." Raka mengangguk. Mereka berlari ke rumah Raka. Burini membuka pintu dengan wajah panik. "Kalian kenapa?" Raka hampir menangis. "Bu, kabut sudah turun." Burini menarik mereka masuk cepat dan mengunci pintu. Namun saat Burini menutup pintu, mereka semua membeku. Di dalam rumah, di ruang tengah,
ada jejak tanah baru. Bukan dari sepatu mereka. Jejak itu berasal dari arah dapur, berjalan menuju kamar Raka. Seolah seseorang sudah lebih dulu masuk. Burini menatap jejak itu, lalu menutup mulutnya. Raka berjalan pelan menuju kamar. Pintu kamar terbuka sedikit. Padahal sebelum pergi, ia yakin sudah menutupnya. Joni menahan Raka. Jangan masuk. Tapi Raka tetap melangkah. Ia mendorong pintu perlahan. Di dalam kamar, semuanya tampak normal. Kasur rapi, lemari tertutup. Namun di dinding kamar, tepat di dekat jendela, ada bekas goresan panjang, seperti bekas kuku. Dan di bawah bantal, kain hitam pemberian Pak Wiryo sudah tidak ada. Raka menoleh panik. Burini berdiri di belakangnya, wajahnya pucat. Joni menatap lantai. Bagas berbisik, "Itu bukan hilang, itu diambil." Tiba-tiba dari luar rumah terdengar ketukan lagi. Bukan di pintu, tapi di dinding rumah. Seperti seseorang mengetuk dari sisi luar, tepat di belakang kepala mereka. Lalu suara serak itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih dekat daripada sebelumnya. "Sekarang, aku di sini." Raka menahan nafas, tubuhnya kaku. Burini menangis tanpa suara. Joni mengangkat parang, tapi tangannya gemetar. Bagas mundur beberapa langkah. Ketukan berhenti, keheningan turun. Lalu terdengar suara lain, lebih pelan, seperti berasal dari dalam rumah, dari arah loteng. "Raka." Semua menatap ke atas, dan tepat saat itu, lampu ruang tengah mati. Cerita tidak berakhir di situ, karena setelah malam itu, warga desa Kalisari mulai mendengar kentongan berbunyi sendiri setiap kabut turun. Dan setiap kali kentongan itu berbunyi, selalu ada satu rumah yang pintunya terbuka tanpa ada yang membukanya. Termasuk rumah Raka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.